Energi hijau, masa depan cerah untuk semua. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan menarik, yaitu energi hijau. Sudah pernah dengar tentang energi hijau? Energi hijau adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak merusak lingkungan. Energi hijau itu energi yang baik untuk lingkungan kita. Keren kan? Energi ini membantu kita mengurangi polusi dan menjaga bumi tetap sehat. Energi hijau berasal dari alam, seperti matahari yang memberikan kita sinar yang tak terbatas, angin yang selalu berhembus, dan air yang terus mengalir. Semua ini adalah sumber energi yang tidak akan habis. Energi ini selalu ada dan tidak akan habis. Kita bisa mengandalkan energi hijau untuk kebutuhan sehari-hari kita tanpa khawatir kehabisan. Energi hijau sangat penting untuk masa depan kita loh. Kenapa? Karena dengan menggunakan energi hijau, kita bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Karena energi hijau bisa melindungi bumi kita dari kerusakan. Bayangkan jika kita semua menggunakan energi hijau, bumi kita akan menjadi tempat yang lebih bersih dan sehat. Kita semua harus mulai menggunakan energi hijau. Caranya mudah kok. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil di rumah. Misalnya, kita bisa menghemat listrik di rumah dengan menggunakan lampu hemat energi dan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Kita juga bisa naik kendaraan umum atau bersepeda untuk mengurangi emisi karbon. Yuk, kita jaga bumi kita bersama-sama. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan untuk semua. Ayo, mulai sekarang kita beralih ke energi hijau dan menjadi pahlawan bagi bumi kita. Nah, kalau bicara soal energi hijau, ada satu negara yang jagonya minta ampun. Namanya Swedia. Swedia itu negara di Eropa Utara. Negara ini terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah banget. Tapi bukan cuma itu aja loh. Swedia juga terkenal sebagai pelopor energi hijau. Keren banget kan? Swedia punya banyak banget pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dan angin. Tapi yang paling keren, Swedia bisa mengubah sampah menjadi energi. Wah, gimana caranya ya? Yuk, tanah sing! Di Swedia, sampah bukan masalah. Sampah justru jadi sumber energi. Kok bisa? Iya, Swedia punya teknologi canggih untuk mengubah sampah menjadi listrik. Teknologi ini namanya pembangkit listrik tenaga sampah. Keren banget kan? Prosesnya seru banget. Sampah-sampah dari rumah dan pabrik dikumpulkan. Lalu sampah-sampah itu dibakar di dalam tempat khusus. Panas dari pembakaran sampah digunakan untuk memanaskan air. Air panas itu menghasilkan uap. Nah, uap inilah yang akan memutar turbin dan menghasilkan listrik. Canggih banget kan? Pembangkit listrik tenaga sampah punya banyak manfaat loh. Teknologi ini tidak hanya membantu mengelola sampah, tetapi juga memberikan solusi energi yang berkelanjutan. Pertama, teknologi ini bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir, yang biasa kita sebut TPA. Dengan mengolah sampah menjadi energi, kita bisa mengurangi volume sampah yang menumpuk di TPA. Bayangin aja, kalau sampah menumpuk di TPA, pasti bau banget dan bikin polusi. Selain bau yang tidak sedap, tumpukan sampah juga bisa mencemari tanah dan air di sekitarnya. Kedua, pembangkit listrik tenaga sampah bisa mengurangi gas rumah kaca. Proses pembakaran sampah di fasilitas ini lebih efisien dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pembakaran sampah di tempat terbuka. Gas rumah kaca itu berbahaya banget loh. Gas-gas seperti karbon dioksida dan metana bisa mempercepat perubahan iklim dan menyebabkan berbagai bencana alam. Bisa bikin bumi kita makin panas. Perubahan iklim ini bisa menyebabkan es di kutub mencair, naiknya permukaan air laut, dan cuaca ekstrem seperti gelombang panas. Selain itu, pembangkit listrik tenaga sampah juga bisa menciptakan lapangan kerja baru. Banyak orang yang bisa bekerja di sektor energi terbarukan ini, mulai dari teknisi, insinyur, hingga pekerja operasional. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber energi, kita tidak hanya membantu mengurangi masalah sampah, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan hijau. Jadi, mari kita dukung penggunaan pembangkit listrik tenaga sampah untuk masa depan yang lebih baik. Bagian kelima, daur ulang, rahasia Swedia untuk lingkungan yang lebih baik. Selain punya pembangkit listrik tenaga sampah, Swedia juga jago banget daur ulang loh. Hampir semua sampah di Swedia didaur ulang. Mulai dari kertas, plastik, kaca, sampai besi dan logam. Hebat banget ya.
Daur ulang itu penting banget untuk menjaga lingkungan. Dengan mendaur ulang, kita bisa menghemat sumber daya alam. Kita juga bisa mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca. Yuk, kita tiru semangat daur ulang orang Swedia. Bagian ke-6, botol dan kemasan bekas. Di Swedia, mereka berharga. Di Swedia ada yang unik nih. Negara ini punya cara cerdas untuk mengelola sampah botol dan kemasan bekas. Botol dan kemasan bekas itu berharga loh. Kok bisa? Yuk, kita lihat lebih dekat bagaimana sistem ini bekerja. Jadi, di Swedia ada sistem deposit untuk botol dan kemasan. Setiap kali kita membeli minuman dalam kemasan, kita harus membayar uang jaminan kecil. Uang jaminan ini biasanya hanya beberapa krona nih, tapi cukup untuk mendorong orang agar tidak membuang botol sembarangan. Nah, uang jaminan itu bisa kita ambil lagi kalau kita mengembalikan botol atau kemasannya ke mesin daur ulang. Mesin ini tersebar di berbagai tempat, seperti supermarket dan pusat perbelanjaan. Sistem deposit ini efektif banget untuk meningkatkan daur ulang. Botol dan kemasan yang dikembalikan akan diproses dan didaur ulang menjadi produk baru. Orang-orang jadi semangat ngumpulin botol dan kemasan bekas. Bahkan, anak-anak pun ikut serta dalam mengumpulkan botol untuk mendapatkan uang jaminan. Mereka juga jadi lebih peduli sama lingkungan. Dengan sistem ini, Swedia berhasil mengurangi sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Hasilnya, lingkungan jadi lebih bersih dan asri. Swedia bisa jadi contoh bagi negara lain dalam mengelola sampah botol dan kemasan bekas. Pemerintah juga aktif mengedukasi si masyarakat tentang pentingnya daur ulang, bagaimana sistem deposit ini bekerja. Mereka mengadakan kampanye dan program pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan begitu, semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa, paham betapa pentingnya menjaga lingkungan. Jadi kalau kamu ke Swedia, jangan lupa untuk ikut serta dalam sistem deposit ini. Selain membantu lingkungan, kamu juga bisa mendapatkan uang tambahan. Menarik kan? Jadi, mari kita belajar dari Swedia dan mulai peduli dengan daur ulang di negara kita sendiri. Bagian ke-7, inovasi dan dedikasi, kunci keberhasilan Swedia. Keberhasilan Swedia dalam mengelola sampah dan mengembangkan energi hijau nggak lepas dari inovasi dan dedikasi. Pemerintah Swedia selalu mencari cara baru untuk meningkatkan teknologi pengelolaan sampah dan energi terbarukan. Masyarakat Swedia juga kompak banget mendukung program pemerintah. Mereka sadar banget pentingnya menjaga lingkungan. Salut banget deh sama Swedia. Bagian ke-8, belajar dari Swedia, inspirasi untuk Indonesia. Indonesia bisa banget nih, belajar dari Swedia. Kita bisa mulai dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah di kota-kota besar. Kita juga bisa meningkatkan sistem daur ulang. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan harus bekerja sama. Kita harus optimis dan yakin bahwa kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih hijau dan bersih. Bagian ke-9, saatnya beraksi. Jaga lingkungan mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas pemerintah loh. Kita semua punya peran penting. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, hemat listrik, kurangi penggunaan plastik, dan daur ulang sampah. Ingat, teman-teman, bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita. Bumi ini titipan anak cucu kita. Yuk, kita jaga bumi kita bersama-sama. Bagian ke-10, yuk, sebarkan semangat hijau. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan, betapa kerennya Swedia dalam mengelola sampah dan mengembangkan energi hijau. Yuk kita sebarkan semangat hijau ini ke teman-teman yang lain. Kita bisa ceritakan tentang Swedia dan ajak mereka untuk ikut menjaga lingkungan. Semakin banyak yang sadar, bumi kita pasti semakin terjaga. Bagian ke-11, salam hijau dari Radio